Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Sudah sampai di 1 Tawarik pasal 2, 3, dan 4. Pagi ini kita akan merenungkan 1 Tawarik 4 ayat 39 sampai 41 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah jangan tinggalkan penggembalaan. Saudara, di dalam perjanjian lama, Tuhan mengutus para nabi untuk melayani jemaah Israel. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang yang berdosa, saudara, tetapi yang terpenting adalah membentuk gereja melalui para rasul yang dipilihnya. Dan kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, ketika Rasul Petrus berkhotbah, di situ dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Nah, itulah awal mula dari lahirnya sebuah gereja. Sekali lagi, gereja bukan bentuk bangunannya, tetapi kumpulan orang-orang yang percaya. Dan pada masa kini, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan orang Kristen adalah tidak peduli dengan gereja lokal, atau dengan kata lain di dalam penggembalaan itu, tetapi mencari kepuasan di luar gerejanya. Dengan kata lain, mereka menjadi jemaat yang berkeliling dari satu gereja ke gereja yang lain. Apalagi kita bisa melihat di sosial media, saudara, kalau kita tidak suka dengan channel A, kita bisa pindah ke channel B dan seterusnya. Nah, memang tidak ada yang melarang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bagaimana Tuhan merindukan jauh pada masa kekekalan supaya terbentuknya sebuah gereja. Nah, analogi yang sangat bagus adalah ketika pohon yang ditanam kemudian dipindah-pindah. Lalu apa yang terjadi dengan pohon itu? Apakah berharap bisa berbuah banyak, berbuah lebat, dan akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang? Saya percaya pasti pohon itu mati. Nah, demikian juga kalau kita menjadi orang Kristen yang berpindah-pindah, maka jangan harap kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Dari bacaan yang kita baca tadi, saudara, orang Kristen dari orang Israel, maksudnya dari keturunan Simeon itu menemukan padang rumput untuk kambing domba penggembalaan mereka. Nah, apa maknanya bagi kita pada masa kini? Penggembalaan itu adalah berbicara tentang gereja lokal. Nah, di dalamnya ada padang rumput. Apa maksudnya, saudara? Di situ disediakan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan bagi pertumbuhan iman jemaat dan akhirnya berharap supaya dapat berbuah. Lalu yang kedua, saudara, di dalam penggembalaan itu ada pengawasan gembala. Nah, maksudnya apa, saudara? Gembala atau tim pengembalaan atau hamba-hamba Tuhan di gereja itu bisa melihat kondisi jemaat, katakanlah ada yang sakit, perlu didoakan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saudara, di dalam penggembalaan itu maka kita bisa bertumbuh di sana. Nah, oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kita harus setia di dalam penggembalaan. Saya dan saudara harus setia di dalam gereja lokal, karena di dalamnya pasti kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.